Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari Praktikan Laboratorium Sistem Informasi Manajemen, kelompok 68 sesi Rabu. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai modul 3, yaitu PHP dan database. Untuk latar belakangnya, PHP berasal dari kata Hypertext Preprocessor, yaitu bahasa pemrograman universal untuk penanganan, pembuatan, dan pengembangan sebuah situs web dan bisa digunakan bersamaan dengan HTML. PHP adalah bahasa pelengkap HTML yang memungkinkan dibuatnya aplikasi dinamis yang memungkinkan adanya pengolahan data dan pemrosesan data. Database adalah sebuah sistem yang dibuat untuk mengorganisasi, menyimpan, dan menarik data dengan mudah. MySQL adalah salah satu jenis database server yang sangat terkenal. MySQL menggunakan bahasa SQL untuk mengakses database-nya. Tupperware merupakan sebuah tempat makanan dan minuman yang cukup digemari oleh masyarakat Indonesia. Produk yang ditawarkan pun sangat banyak, mulai dari tempat minum, tempat makan, toples, crystal bowl, summer fresh, dan lain sebagainya. Selain itu, kualitas dan garansi yang diberikan cukup baik untuk menarik seseorang membeli produk Tupperware. Dalam hal ini, kami merancang sistem baru penjualan produk Tupperware melalui website atau aplikasi menggunakan PHP atau Hypertext Preprocessor dan digabung dengan database dengan bantuan software Exam. Digunakan juga MySQL untuk menggunakan bahasa SQL untuk mengakses database-nya untuk memudahkan dalam mendesain website atau aplikasi Tupperware Store agar lebih menarik pelanggan. Untuk rumusan masalahnya, yaitu bagaimana cara menghubungkan PHP dengan database pada website penjualan Tupperware Shop. Untuk tujuan praktikumnya, yaitu mahasiswa dapat mengembangkan website Tupperware Store dengan menghubungkan PHP dengan database. Mahasiswa dapat mengetahui dan memahami apa saja fitur yang digunakan saat mendesain sebuah website, dan mahasiswa dapat mengetahui cara penyelesaian permasalahan pembuatan web penjualan dengan menggunakan PHP dan database. Selanjutnya yaitu tinjauan pustaka. Yang pertama ada sistem informasi manajemen, yang merupakan sekumpulan atau sekelompok proses untuk mengolah data, menganalisis, dan menampilkan data sehingga memiliki makna dan berguna untuk kebutuhan pengambilan suatu keputusan. SIM juga sangat bermanfaat dalam mendukung manajemen dalam mengambil keputusan dalam mengendalikan kegiatan perusahaan. Tujuan utama dari SIM adalah mengumpulkan data dari berbagai sumber dan mengolah data tersebut sehingga menghasilkan suatu informasi untuk memudahkan pihak manajemen dalam meningkatkan kualitas keputusan yang diambil guna meningkatkan produktivitas dan profitabilitas perusahaan. Selanjutnya yaitu pengertian dan fungsi dari PHP atau Hypertext Preprocessor. PHP adalah bahasa pelengkap HTML yang memungkinkan dibuatnya aplikasi dinamis untuk pengolahan data dan pemrosesan data. Semua sintaks yang diberikan akan sepenuhnya dijalankan pada server, sedangkan yang dikirimkan ke browser hanya hasilnya saja. Kemudian merupakan bahasa berbentuk skrip yang ditempatkan dalam server dan diproses di server. PHP berasal dari kata Hypertext Preprocessor, yaitu bahasa pemrograman universal untuk penanganan, pembuatan, dan pengembangan sebuah situs web dan bisa digunakan bersama dengan HTML. PHP banyak dipakai untuk membuat program situs web dinamis. Kemudian ada sintaks cara penulisan PHP atau Hypertext Preprocessor. Yang pertama adalah permulaan kode PHP. Diawali dengan sintaks sebagai berikut. Kemudian akhir kode PHP ditutup dengan menambahkan sintaks sebagai berikut. Akhir baris program PHP, setiap baris instruksi program PHP akan diakhiri dengan titik koma. Meski ditulis lebih dari satu baris, akan tetap dianggap sebagai hanya satu baris apabila belum diberi titik koma. Selanjutnya yaitu tanda kurung yang berfungsi untuk memanggil fungsi dengan ditulis print, buka kurung, tutup kurung. Selanjutnya yaitu case sensitivity PHP, yaitu dengan meniadakan perbedaan format huruf besar dan huruf kecil atau case insensitive. Selanjutnya ada karakter spasi dan tab PHP. Spasi dan tab PHP bisa dipecahkan menjadi sebuah statement menjadi beberapa baris atau menyatukan beberapa statement dalam sebuah baris panjang. Selanjutnya ada penulisan komentar kode PHP. Komentar adalah bagian yang tidak akan dieksekusi oleh komputer. Biasanya digunakan untuk keterangan, penjelasan, dan dokumentasi kode program. Menggunakan tanda garis miring 2 untuk komentar satu baris dan menggunakan tanda garis miring bintang untuk komentar lebih dari satu baris.
Selanjutnya yaitu variabel dalam penulisan di PHP diawali dengan tanda dolar, kemudian diikuti dengan nama variabelnya dan nilai yang ingin disimpan. Serta tanda sama dengan adalah simbol atau operator yang digunakan untuk mengisi nilai ke variabel. Selanjutnya ada tipe data di PHP. Yang pertama ada integer. Integer adalah tipe data yang menyatakan bilangan bulat. Selanjutnya ada floating point, yaitu tipe data bilangan float, double, atau real. Selanjutnya ada string, yang merupakan sekumpulan karakter. Ada array, yang merupakan suatu tipe data bentukan yang terdiri dari sekumpulan tipe data lainnya. Ada objek, yaitu tipe data yang memiliki kombinasi struktur atau atribut dan beberapa fungsi atau metode. Selanjutnya ada resource, itu suatu variabel khusus sebagai acuan terhadap suatu external resource diciptakan dan digunakan oleh fungsi khusus. Ada null, yaitu yang menyatakan bahwa suatu variabel tidak memiliki nilai. Selanjutnya ada tipe variabel, ditentukan oleh konteks di mana variabel tersebut digunakan. Yang terakhir ada casting, yaitu tipe ini merupakan proses pengarahan suatu data yang tersimpan dalam suatu variabel sesuai tipe data yang diarahkan. Selanjutnya ada percabangan di PHP yang berfungsi untuk membuat suatu kondisi bercabang yang mana bila kondisi tertentu terpenuhi atau bernilai true maka kode di dalam kondisi tersebut akan dieksekusi. Namun jika bernilai false maka akan lanjut menjalankan program di bawahnya. Terdapat 3 jenis, yaitu percabangan if yang digunakan untuk mengeksekusi blok kode hanya jika kondisi yang ditentukan bernilai benar. Ada percabangan else untuk memiliki dua kondisi bila mana salah satu kondisi bernilai true dan kondisi lainnya bernilai false. Dan percabangan else if dapat digunakan ketika memiliki dua atau lebih kondisi. Selanjutnya ada perulangan loop di PHP, itu terdapat 4 jenis, yaitu perulangan for yang digunakan yang termasuk dalam counted loop bisa menentukan jumlah perulangannya. Ada perulangan while yang termasuk dalam uncounted loop karena bisa digunakan untuk mengulang sesuatu yang belum jelas jumlah pengulangannya. Ada perulangan do while, yaitu perintah yang berfungsi untuk melakukan perulangan dari code script dan akan berhenti apabila perintah berikutnya tidak terpenuhi. Yang keempat ada perulangan for each, adalah perintah perulangan yang digunakan pada tipe array. Selanjutnya ada operator dalam PHP. Operan adalah nilai asal yang digunakan di dalam proses operasi. Operator adalah instruksi yang diberikan untuk mendapatkan hasil dari proses tersebut. Berdasarkan jumlah operan, operator dapat dibedakan menjadi 3, yaitu operator unary, binary, dan ternary. Selanjutnya ada database. Database adalah sebuah sistem yang dibuat untuk mengorganisasi, menyimpan, dan menarik data dengan mudah. Database terdiri dari kumpulan data yang terorganisir untuk satu atau lebih penggunaan dalam bentuk digital. Selanjutnya ada MySQL. MySQL dipilih karena memiliki beberapa keunggulan, diantaranya adalah software open source yang artinya dapat digunakan secara gratis, keamanan yang tinggi, multi-user yang artinya dapat digunakan oleh beberapa pengguna secara bersamaan, dan kefleksibelan antarmuka atau interface pada beberapa aplikasi dan bahasa pemrograman. SQL adalah sebuah bahasa scripting yang dipergunakan untuk mengolah database. Database besar seperti SQL dan lain-lain sudah menggunakan SQL untuk mengolah database-nya. Selanjutnya ada Exam. Exam adalah software open source berbasis web server yang berisi berbagai program. Selanjutnya di sini untuk studi kasus dalam modul 3 ini, pebisnis muda pendiri Tupperware Store memiliki keinginan untuk membuat sistem penjualan yang dapat diakses oleh customer dengan menghubungkan website yang telah dibuat dengan suatu database MySQL dengan menggunakan bahasa pemrograman PHP yang dapat menampilkan menu home, about us, dan lain-lain. Dengan tampilan web yang menarik. Manajemen perusahaan ini ingin agar website yang sudah dihubungkan dengan database dengan menggunakan PHP dapat menjadi website dinamis, dapat melakukan login, logout, update profil, input data produk dan customer, hapus data produk dan customer. Sebelum website tersebut dipublikasikan, ini perlu membuat skrip dengan bahasa pemrograman PHP dan bahasa query dan dihias dengan menggunakan Tailwind CSS.
Selanjutnya, untuk pertama kali membuat website ini perlu dilakukan terlebih dahulu membuat database. Database ini eh, bisa dibuat dengan adanya aplikasi MySQL. Di sini kita klik new, nanti buat nama, terus nanti di create, terus nanti udah ini akan jadi seperti ini Tupperware Store. Untuk Tupperware Store ini ada tabel produk, tabel karyawan, sama tabel customer. Untuk tabel produk ini ada ID produk, nomor pesanan, nama produk, harga produk, deskripsi produk, dan stok produk. Kemudian untuk tabel karyawan ini ada ID karyawan, nama karyawan, umur, telepon, email, username, dan juga password. Dan untuk customer ini ada nomor pesanan, nama customer, telepon, produk, jumlah, harga, total. Dan nantinya ini yang ada di tabel ini semua akan ada di codingan nanti yang akan dihubungkan ke dalam bahasa PHP. Selanjutnya, di sini untuk pembuatan website ada 16 PHP yang akan digunakan. Untuk 16 PHP-nya ini ada About Us, kontak, dashboard, data konsumen, hapus produk, home, index, login, logout, produk, profile, submit, update konsumen, update produk, dan juga update profil. Untuk dari bahasa pemrograman yang dibuat ini dari 16 PHP ini hasilnya akan jadi seperti ini. Untuk tampilan home tadi homepage.php hasilnya akan menjadi seperti ini. Kemudian untuk about us ini hasilnya seperti ini. Isinya di mana ada latar belakang dari pendiri perusahaan, logo, kemudian ada katalognya. Terus untuk kontak didapatkan hasil seperti ini, nantinya bisa mengirim pesan melalui ini. Kemudian untuk login, di sini tampilannya akan seperti ini. Kemudian untuk username-nya diisi oleh ID karyawan. Kemudian dipencet login dan untuk dashboardnya ini akan tampilannya menjadi seperti ini. Untuk profil ini seperti ini. Ini untuk update-nya nanti akan menjadi seperti ini. Nantinya ID karyawan, nama karyawan, umur, telepon, email karyawan, username, dan password akan masukkan seperti yang telah diinginkan. Kemudian dipencet update profil, nantinya akan muncul hasil yang baru. Kemudian untuk produk sendiri di sini ada yang seperti ada pada database. Kemudian untuk nanti untuk penambahan produk bisa diupdate produk, bisa ditulis produknya apa, ID-nya apa, nomor pesanan, harga produk, deskripsi produk, ketersediaan, dan juga nantinya setelah diisi itu dipencet update produk. Di sini ada aksi hapus ini, tanda tanda seperti ini, itu uh, artinya ini adalah delete produk. Kemudian untuk data konsumen, di sini kita coba sama seperti sama seperti produk, di sini ada update konsumen, di sini ada untuk menghapus dari si produknya, dari data konsumennya. Di sini kita coba update konsumen. Ini benar, namanya Tuesday, teleponnya bisa, nama produknya di sini. Um,
untuk nama produknya kita kasih bowl, jumlahnya 1, harganya 195.000, totalnya ini 195.000. Kemudian diupdate data konsumen. Kalau sudah terupdate, nantinya akan muncul seperti ini, tambah data konsumen berhasil, kemudian klik OK, kemudian kita lihat data konsumen, ini bertambah seperti ini. Seperti ini. Uzay. Nantinya kalau misalkan data konsumennya bisa dihapus, ini kita tinggal pencet aja ini. Di sini kan tabel data konsumennya nambah 1, maka di database-nya juga akan sama. Ada ada masuk di sini. Kemudian tanda ini seperti saya bilang tadi, ini akan eh, menghapus data dari data ini. Selanjutnya, setelah data konsumen ini logout, nah yang nantinya akan muncul ke tampilan home.php. Selanjutnya, analisa dari output ini pada script coding HTML di website perusahaan. Ini ada HTML yang dipakai yaitu tag H1, H2, H3. Ini membuat heading yang berfungsi untuk memperbesar ukuran huruf untuk setiap jenis heading dan diakhiri dengan tag seperti ini yang digunakan pada listing program HTML. Elemen tag H1 ini untuk penulisan dari make your house hot appliance with our product, judulnya produk, dan nama pemilik perusahaan pada PHP Home. Elemen tag H2 ini digunakan untuk heading penulisan jenis-jenis produk seperti botol minum, katalog pada PHP About Us, dan katalog Tupperware Store. Dan juga pada elemen tag H3 ini untuk penulisan heading penulisan kontak us. Adapun tag-nya ini seperti ini, berfungsinya untuk memastikan bahwa Visual Code dapat merender atau membaca halaman situs dalam mode standar. Untuk tag ini, diakhiri dan tag ini untuk membuat format heading dari suatu halaman web. Tag ini dia yang diakhiri tag seperti ini bagian dari yang akan ditampilkan pada halaman web browser yang memuat isi dalam HTML. Kemudian tag ini fungsinya untuk mengeluarkan judul pada title bar Windows web browser seperti pada judul Tupperware Store. Tag seperti ini untuk mendefinisikan bagian utama dari suatu dokumen HTML. Tag ini untuk memisahkan konten pada heading 1, 2, dan seterusnya. Tag seperti ini untuk mempresentasikan link navigasi. Tag ini yang diakhiri tag ini untuk mendeskripsikan atau mengelompokkan bagian atau divisi tertentu. Tag span memudahkan pemberian gaya tampilan CSS. Tag seperti ini untuk menjelaskan lokasi file. Tag ini untuk menciptakan tombol yang dapat diklik seperti pada home untuk memilih slide yang akan dibuka baik produk maupun lainnya. Untuk tag seperti ini untuk memberi catatan kaki. Untuk tag P yang diakhiri dengan ini fungsinya untuk membuat sebuah paragraf baru. Tag ini untuk membuat huruf bercetak tebal. Ini untuk membuat huruf bergaris bawah. Ini untuk membuat huruf menjadi miring atau italik. Kemudian ini fungsinya untuk membuat item daftar. Kemudian ini daftar isi berupa kemudian ini untuk menampilkan daftar isi berupa angka. Width digunakan untuk mengatur ukuran lebar gambar sesuai yang diinginkan, dan height digunakan untuk mengatur ukuran tinggi gambar. Pada tag HTML yang digunakan link yaitu tag image src, ini untuk menampilkan gambar pada web yang terletak satu folder file HTML yang bertugas untuk menampilkan gambar seperti di logo. Ini menampilkan logo Tupperware, kemudian ada elemen tag ini, fungsinya untuk membuat sebuah link pada halaman web untuk menuju halaman web berikutnya ketika teks atau icon gambar diklik.
seperti menampilkan sosial media perusahaan, contohnya seperti ini, nanti akan muncul web sosial media pemilik Instagram dari Tupperware Store, kemudian output script coding timeline, kemudian di website Tupperware Store ini ada tag yang dipakai yaitu margin untuk memberikan jarak pada bagian luar HTML, yaitu bagian isi dan cover, background color untuk memberikan warna pada latar belakang web, kayak seperti ini yang nantinya hasilnya akan menjadi abu-abu gelap, kemudian ada tag font family, ini seperti ini, kemudian untuk font size ini ada untuk tulisan teks 5XL seperti ini, kemudian ada ini juga, kemudian ini juga, kemudian untuk penulisan H1 seperti nama produk dan nama pemilik perusahaan dan teks XL untuk harga dan judul, update profil, update produk, dan tambah data konsumen. Selanjutnya untuk membuat tulisan menjadi tebal ini digunakan teks font bold seperti pada tulisan ini. Semi bold pada tulisan ini, font serif untuk mengubah jenis font pada web, kemudian ada max width ini and margin utilities ini untuk membatasi lebar tampilan pada penulisan latar belakang, katalog dan order now, kemudian digunakan underline background white untuk memberi background warna putih, kemudian ada text gray untuk tulisan warna abu-abu serta bentuk oval dengan hover scale ini pada tulisan order now. Dalam mengatur layout ini, posisi serta tampilan halaman website digunakan tag ini dan flags antara lain text item, size justify, flag, dan tag tag justify center untuk mengatur posisi rata pada tampilan. Kemudian ada tag ini untuk mengatur posisi di tengah dan sama rata pada gambar pendiri Tupperware Store, gambar logo Tupperware Store, kemudian justify pada paragraf latar belakang, produk maupun latar belakang pendiri, text center untuk membuat teks berada di posisi tengah pada tulisan ini, tag ini untuk memberikan warna pada judul web, kemudian ini untuk mengatur style point atau nomor list pada poin, dan pada output script coding PHP dan bahasa query di website Tupperware Store dimulai dengan ini sebagai kode wajib untuk membuka program PHP, di mana pada file index.php terdapat beberapa variabel diantaranya seperti ini yang berfungsi untuk membuat sebuah alamat internet atau IP address yaitu berupa localhost, kemudian ini untuk memberikan nama user yaitu ini untuk menyimpan password dari user database, kemudian ada ini untuk menampilkan database default yang digunakan yaitu Tupperware Store, kemudian terdapat variabel ini untuk memilih database yang digunakan ke server MySQL seperti dan ini variabel ini untuk mengirimkan perintah SQL ke server MySQL dari ini dan variabel ini yang digunakan untuk mengambil jumlah baris hasil eksekusi query dari fungsi ini dan membuat koneksi baru ke server MySQL. Kemudian dalam file submit ini ada variabel ini yang menyimpan data sesi pengguna atau user yang login terdiri dari variabel ini untuk memulai sesi baru, kemudian ada variabel ini untuk menghapus data sesi tertentu, lalu pada file login ini ada variabel ini untuk memulai sesi baru, ada variabel include index PHP untuk menyisipkan file PHP yaitu index PHP ke dalam file PHP lain. Terdapat percabangan else yang terdiri dari dua kondisi. Apabila salah akan muncul maaf, username dan password Anda salah. Kemudian terdapat variabel seperti ini untuk memeriksa variabel ini dapat dideklarasikan atau bukan null dari username dan password. Kemudian ada variabel ini untuk melakukan passing data melalui body request. Ada variabel ini untuk mengirim perintah SQL ke server MySQL dan variabel ini untuk mengambil jumlah baris hasil eksekusi query dari fungsi ini. Kemudian untuk file dashboard ini ada variabel ini untuk menyimpan data sesi pengguna atau user yang login. Kurang lebih sama yang kayak login, kemudian ada percabangan if, seperti ini untuk mengeksekusi kode kondisi benar-benar yaitu pada variabel ini, kemudian terdapat variabel ini untuk memeriksa variabel
ini ya adalah benar. Untuk file profil ini ada variabel yang digunakan itu session start untuk memulai sesi baru, kemudian ada variabel include, ada percebangan if, ada variabel ini, ada variabel ini juga, ada perulangan while juga. Kemudian untuk file update profil ini ada variabel ini, ada variabel input index juga, ada percabangan if, ada variabel ini untuk mengirim perintah SQL ke server MySQL, ada variabel ini berupa array untuk query string dari ID karyawan, ada variabel ini, kemudian ada percabangan if dan iset dari variabel ini, ada percabangan else juga, di mana jika kondisi salah akan kunci gagal. Selanjutnya, disertakan beberapa data berupa ID, nama, nomor telepon, email, username, dan password yang akan diset pada MySQL query. Untuk file produk ini ada variabel ini, ada variabel ini, ada variabel input PHP juga, ada percabangan if juga, ada variabel ini, kemudian ada percabangan if seperti ini, ada juga perulangan while, kemudian ada beberapa data variabel untuk ID, nomor produk, nomor pesanan, nama produk, harga produk, deskripsi produk, dan stok produk. Kemudian ada percobaan else yang digunakan untuk menghapus produk atau tidak ada input produk akan muncul tidak ada data produk. Kemudian untuk file update produk, ini ada variabel ini, ada variabel session start untuk membuat sesi baru, ada variabel include index.php juga, ada percabangan if, ada variabel ini juga, ada percabangan if dan iset, ada juga percabangan if untuk ini, untuk kondisi benar akan muncul ini, kemudian pada file hapus produk, eh, ada variabel include index.php juga untuk membuat file PHP index PHP ke dalam file PHP, ada percabangan if, ada variabel ini juga untuk mengirim perintah SQL. Kemudian untuk data konsumen ini eh, sama kayak data produk. Untuk eh, update konsumen ini ada variabel ini, kemudian ada variabel ini, ada variabel input index.php, ada percabangan if juga, kemudian ada percabangan if untuk variabel ini, kemudian untuk hapus konsumen ini sama kayak hapus produk, yang dimana ada variabel ini, variabel percabangan if, ada variabel ini, ada variabel ini, ada variabel ini, terus ada juga variabel session start untuk memulai sesi baru, dan ada variabel ini untuk menghapus data sesi tertentu. Selanjutnya, yaitu kesimpulan. Berdasarkan hasil analisa, didapatkan kesimpulan yaitu dalam pembuatan website penjualan dari Tupperware Store, digunakan suatu bahasa pemrograman PHP atau Hypertext Preprocessor yang dihubungkan dengan database menggunakan software Visual Studio Code. Dalam pembuatannya diperlukan suatu database dalam melakukan input data menggunakan exam server localhost. Melalui exam tersebut dapat mengelola database yang berada di localhost tanpa memerlukan akses internet. Digunakan juga MySQL menggunakan bahasa SQL untuk mengakses database-nya untuk memudahkan dalam mendesain website atau aplikasi Tupperware Store agar lebih menarik pelanggan. Selanjutnya yaitu dalam mendesain website Tupperware Store digunakan beberapa fitur yang disediakan oleh PHP dan database seperti pembuatan menu halaman awal, index, untuk mengakses web dengan mengisi user ID dan password yang telah disambungkan melalui localhost, home sebagai halaman utama atau landing page pada website, terdapat ulasan tentang perusahaan dan pemilik perusahaan, terdapat menu login dan submit mengenai data diri,
Dalam website ini juga terdapat fitur mengenai profil yang terupdate, terdapat penjelasan masing-masing produk dan kriterianya, dapat menambah dan menghapus produk, bahkan menambah dan menghapus data konsumen yang terdaftar. Di dalamnya terdapat fitur spacing yaitu pada tag margin dan padding untuk mengatur tampilan halaman website, fitur background digunakan tag background color untuk memberikan warna pada latar belakang web atau cover, fitur layout pada tulisan berupa tag justify content, align content, flex item, flex justify, dan tag justify center untuk mengatur posisi sama rata pada tampilan, serta fitur sizing berupa height dan width. Digunakan juga fitur typography dalam menggunakan fitur font family, font size, font style, font bold, font semi bold, dan font serif untuk mengubah jenis font. Dan selanjutnya yaitu PHP berasal dari kata Hypertext Preprocessor, yaitu bahasa pemrograman universal untuk penanganan pembuatan dan pengembangan sebuah situs web dan bisa digunakan bersama dengan HTML. PHP adalah bahasa pelengkap HTML yang memungkinkan dibuatnya aplikasi dinamis yang memungkinkan adanya pengolahan data dan pemrosesan data. Database adalah sebuah sistem yang dibuat untuk mengorganisasi, menyimpan, dan menarik data dengan mudah. Framework yang digunakan adalah framework Tailwind dengan keunggulannya yang dimiliki yaitu mudah untuk digunakan dan mudah untuk dikustomisasi. Cukup sekian yang bisa kami sampaikan mengenai presentasi modul 3 PHP dan database. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.